Kayak Tanah Engkong gua nih ya, Tanah Engkong gua itu kalau kalian tahu itu di daerah Parung ya. Dulu tahun 2014 kalau nggak salah ya, gue lupa tuh. 2014 itu harga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, welcome back to my channel dengan saya Andika. Oke, pada video kali ini gue pengen kasih tahu tentang properti lagi ya, yaitu adalah kenapa sih kalian kalau mau investasi itu harus di properti. Saya saranin gitu ya. Gue saranin kalian semua kalau mau investasi itu investasinya di properti. Ya, kalau misalkan kita lihat ya teman-teman ya, kita mau investasi nih, instrumen investasi apa aja sih yang cocok buat investasi gitu ya. Misalnya teman-teman, kalian investasi di apa namanya, kuliner, misalnya kalian ya bisnis kuliner gitu ya, kalian stok ya, misal stok barang ya, itu kan salah satu model investasi gitu ya. Tapi apakah itu cocok? Bagi saya kurang cocok karena kalau misalkan kalian stok barang berupa makanan itu akan menjadi apa namanya, basi gitu ya, akan rusak gitu ya. Terus kalau misalkan kalian bisnisnya adalah bisnis baju atau fashion gitu ya, nah, itu kalian akan stok barang ya, barang itu baju misalnya atau hijab gitu ya. Nah pasti itu akan basi juga. Basinya apa? Basi dimakan sama zaman gitu ya, sama model gitu. Karena di era sekarang ini untuk fashion itu akan terus berubah. Siapa yang paling bagus desainnya, maka dialah yang akan menang di pasar gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi nih? Ada instrumen emas, ada instrumen misalnya saham ya, investasi saham dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau kalian ingin jangka panjang ya, kalau kalian kayak misalnya nih, kalau saham kalian akan lebih riskan ketika kalian tidak mengerti tentang saham gitu teman-teman ya. Dan kalau misalkan kalau emas juga bagus teman-teman ya, itu untuk jangka pendek gitu ya. Nah, kalau properti ini lebih kepada long termnya atau jangka panjangnya gitu ya. Beda kalau kalian misalkan, mungkin mungkin banyak ya generasi milenial itu yang wah gue mikir nih investasi mobil gitu ya. Nah, apalagi mobil itu yang udah jelas penyusutannya gitu teman-teman. Misalnya lu beli 100 juta nih atau mobil 500 juta gitu ya. Terus kalian nggak pakai setahun aja gitu ya. Nah, maka apa namanya, mobil itu kan rusak gitu kalau nggak dipakai ya. Atau kalau misalkan kalian pakai, nah itu bakalan eh, berkurang nilainya, mungkin harganya jadi 300 juta gitu ya atau 200 juta. Nah itu ya, kalau misalkan kalian investasi mobil ini banyak nih yang apa namanya, kurang tepat untuk anak milenial itu berpendapat bahwa investasi di mobil ya, it's okay, mereka punya pendapat. Tapi bagi gue sendiri, investasi salah satu yang paling bagus adalah investasi properti ya. Properti ini bisa berupa tanah, kosan, rumah, terus kemudian apa namanya, ya lain-lain lah ya, pokoknya berhubungan dengan properti ya, apartemen gitu ya, terus kemudian tanah gitu ya. Nah itu dia teman-teman, kafling ya, atau tanah apa namanya, tanah petakan gitu dan lain-lain bisa ya teman-teman. Nah kenapa sih kalau misalkan kalian investasi properti untuk jangka panjang ya, itu sangat bagus. Kenapa? Karena properti itu nggak akan pernah turun ya teman-teman, kecuali kalau lu jual butuh duit gitu ya. Atau misalkan, jadi gini, kalau misalnya lu beli properti sekarang nih, harganya misalkan per meternya cuman 150.000 per meter, atau 450.000 per meter, atau 500.000 per meter. Nanti 5 tahun lagi ya, atau 10 tahun lagi, itu pasti akan udah juta-jutaan ya, udah mungkin semeter itu bisa 5 juta ya, atau 10 juta, atau misalnya 2 juta gitu ya. Kayak Tanah Engkong gua nih ya, Tanah Engkong gua itu kalau kalian tahu itu di daerah Parung ya. Dulu tahun 2014 kalau nggak salah ya, gue lupa tuh. 2014 itu harganya dijual ya itu 150.000 kalau nggak salah semeter. Sekarang kagak laku ya, 2 juta aja, 1 juta aja nggak laku. Sekarang tuh pasaran udah sekitar 2 jutaan gitu. Nah ini dia teman-teman ya, apa namanya, properti selalu naik, padahal cuman jangka waktu berapa tuh, 5 tahun ya.
Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau kalian pengen investasi properti, nah saran gua kalau mau investasi saran gua di properti gitu ya. Jangan di mobil gitu ya. Karena mobil 5 tahun ke depan akan jadi rongsok gitu bahasanya ya. Atau misalkan nanti bakalan jadi ya apa namanya kalau kayak mobil gitu ya itu kurang bagus lah gitu ya. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi tipsnya salah satu saran gue adalah kalau lo mau investasi ya salah satunya adalah dengan properti ya untuk long termnya gitu. Nanti mungkin ada pembahasan kayak emas gitu ya itu untuk yang jangka pendek dan lain-lain gitu. Nah tapi yang bisa dipastikan adalah bahwa kalau lo investasi properti itu akan selalu naik harganya, nggak mungkin turun ya. Karena ya nggak mungkin ya misalnya kalian nih bikin beli tanah di Jakarta terus tiba-tiba penduduk Jakarta pindah semua gitu kan pindah semua ke misalnya ke daerah Kalimantan gitu ya itu kalau misalkan ibu kota pindah ya tapi kan nggak mungkin juga langsung brek gitu ya orang-orang berbondong-bondong dari Jakarta pindah ke Papua gitu ya nah itu nggak mungkin terjadi kayak begitu gitu teman-teman ya. Nah itu dia karena kenapa properti selalu naik karena pertumbuhan penduduknya teman-teman ya. Jadi kayak di Jakarta nih Jakarta dulu tanah mungkin masih ratusan ribu ya itu tahun bapak gua masih kecil kali ya. Nah terus kemudian sekarang itu udah puluhan juta ya di Jaksel aja udah sekitar 20 juta sampai 50 juta semeter gitu teman-teman. Nah ini pasaran ya. Nah itu kenapa? Karena ya penduduknya makin lama makin padat, makin ya beda lah kalau misalnya kalian punya tanah ya di situ ada mall, ada apa macam apa namanya perumahan atau apa gitu ya. Dengan kalian punya tanah ya itu masih sawah, masih kebun, atau masih rawa gitu ya. Beda banget gitu teman-teman. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi yang salah satu mempengaruhi investasi properti adalah salah satunya pertumbuhan penduduk gitu. Jadi kalau misalkan lu kalau pengen investasi, saran gue mendingan kalian investasi di properti. Nah itu bagi kalian anak-anak milenial jangan sampai terkecoh ya mungkin banyak yang gue investasi mobil gitu kan. Nah itu kurang tepat gitu teman-teman ya. Oke itu saja apa namanya sharing-sharing gue pada video kali ini. Jangan lupa saksikan video-video yang lain. Jadi biar buat nambah nih tentang investasi properti biar knowledge-nya atau wawasannya bisa nambah lah seputar properti ya kita sharing-sharing aja gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.